Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahridanika Budi Sulfalilah dengan NIM 2203040063. Ya, jadi di sini aku mau menjelaskan tentang bagaimana implementasi dari algoritma DDA dan present time. Langsung aja ke algoritma DDA-nya dulu. Di sini aku membuat variabel x1, x2, y1 dan y2. X1 dan y1 sendiri untuk titik awal, koordinat titik awal, dan x2 dan y2 sebagai koordinat titik akhir. Nah, di sini aku membuat variabel dx untuk perbedaan jarak perbedaan antara titik awal dan akhir gitu di sumbu X, sedangkan X atau delta Y untuk di sumbu Y nya. Nah, lalu aku membuat variabel step. Nah, step di sini itu jumlah langkah untuk menggambar jumlah langkah yang dibutuhkan untuk menggambar garis. Nah, step ini sendiri diambil dari nilai terbesar antara delta X dan delta Y, memastikan agar garisnya tidak melewati titik. X inch dan Y inch itu jumlah yang ditambahkan ke setiap langkah untuk X dan Y nya. Lanjut, di sini ada loop. Selanjutnya ada loop menghitung titik garis. Nah, di sini tuh loop yang berjalan dari i sama dengan 0 hingga i kurang dari sama dengan step. Nah, step di sini tuh adalah jumlah langkah yang dihitung berdasarkan jarak terjauh dari titik awal ke titik akhir, x1 ke x2, y1 ke y2. Oke, selanjutnya point push. Nah, di sini tuh hasil dari posisi awal yang diubah secara bertahap menggunakan increment yang sudah dihitung sebelumnya. Di sini ada match round x dan match round y. Ini fungsinya itu untuk membulatkan nilai x dan y, karena posisi pixel di layar tuh harus bilangan bulat gitu. Nah, setelah menyimpan titik saat ini, kita menambahkan increment pada nilai x dan nilai y untuk bergerak ke titik selanjutnya gitu. Oke, di sini ada return point. Fungsinya tuh mengembalikan array point ini setelah seluruh titik di sepanjang garis telah dihitung. Jadi fungsi DDA dipanggil. Hasil akhirnya adalah array berisi daftar titik-titik koordinat yang bisa digunakan untuk menggambarkan garis pada kanvas gitu. Oke, lanjut. Di sini ada function drawLine. Nah, fungsinya itu menggambarkan titik-titik pada kanvas berdasarkan hasil dari algoritma DDA menggunakan CTX untuk menggambarkan kotak kecil 1x1 pixel di setiap titik. Di sini aku memasukkan bilangan 50 untuk x1, 50 untuk y1, dan 300 untuk x2, lalu 200 untuk y2. Langsung aja aku praktekin ya. Oke, kurang lebih ini hasilnya. Lanjut ke algoritma present time. Di sini tuh aku kayak tadi buat variabel x1, y1, x2, y2 untuk, lalu di sini xy itu sebagai menentukan arah sign
dari pergerakan pada sumbu X. Nah, sebaliknya SY sebagai untuk sumbu Y nya. Ya, ini tuh menentukan jika plus itu maju, ya kalau min itu mundur. Nah, di sini IRR, kesalahan awal. Jadi itu kesalahan awal yang menentukan apakah harus memperbarui nilai X atau Y di setiap langkah gitu. Lanjut di sini langsung ke loopnya. Di sini tuh loop berjalan hingga mencapai titik akhir X2 dan Y2, memperbarui koordinat X nya dan Y. Memperbarui nilai X nya dan Y nya berdasarkan nilai ER tadi, ERR. Lanjut point push. Nah, kalau di algoritma DDA juga ada tadi, ini point push. Kurang lebih ya fungsinya sama seperti yang tadi. Nah, reference point juga ini tadi ada di algoritma DDA, sama seperti di DDA. Arah yang menyimpan, nah di sini tuh fungsinya menyimpan koordinat dari setiap titik yang dihitung oleh algoritma gitulah. Lanjut, ini buat gambar di kanvasnya, sama seperti di DDA, fungsinya tuh menggambar titik pada kanvas menggunakan algoritma Precision tadi. Di sini tuh juga ada, aku bikin X1 50 kayak tadi, Y1 juga 50 ya, mirip tadi. X2 300, Y2 200, kurang lebih mirip kayak DDA tadi. Kita coba di run. Oke, jadi nah ya, kurang lebih itu dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.